Jadi ini jodoh gua banget nih, film ini tuh jodoh gua banget nih, Cing. Oke. Jadi waktu dia ke kelas gua lagi di auditorium, lagi ngelatih anak-anak paskibra. Nah, jangan ngeremehin gua. Nah, tapi di galon yang kedua ini, kan gua udah mulai galon kedua nih, Cing. Galon kedua, anjay. Enggak, galon yang pertama yang 100 ini lo kemanain? Masuk berangkas. Anjrit pakai berangkas, punya berangkas. Bukan ke bank, berarti bank beda, berangkas beda. Gue sekarang nggak percaya bang lagi. Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Udah ini? Oke, kita wawancara sama Valentino Patra. Yeay! Bener ya? Bener, Valentino. Bener, Cing. Tapi kok pakai F? F apa V? F, gue pakai F. Gue nggak tahu. Bokap, mungkin karena bokap namanya depan namanya tuh Franz kali ya, pakai F, jadi mungkin ke anaknya juga turunnya jadi F. F. Dan kayaknya kalau V kayaknya terlalu feminim nggak sih, Cing? Terlalu Kan lu. Iya nggak sih? Lu bukannya agak dikit-dikit sih, Cing. Kagak, kayak lu lebih banyak nya deh. Tapi itu turun dari bokap gua juga, Cing. Gitu jadi, juga? Doi itu suka bercandanya kayak gitu. Jadi, ya namanya anak ya. Anak Yeah. kan pasti mencontoh orang tuanya kan. Iya. Ya mau nggak mau turun ke gua. Berarti bokap lu suka cong-congan gitu gak ya? Iya, Gitu? bercandanya begitu. Lah, Bercandanya dia begitu. bercanda sama anaknya juga gitu? Parah. Enggak sih, kalau ke anaknya justru kalau ke anak laki-lakinya berdua kan kita dia anak lakinya berdua. Bercandaan anak laki tuh itu berantem-beranteman, tahu kan? Diangkat dibanting-banting lah apa segala macem. Nah, Yeah. tapi kalau ke orang bercandanya begitu, bencong-bencongan. Nah, gua kan lumayan sering ikut dia tuh. Kalau dia kerja, nyanyi kemana-mana, gue sering ikut. Nah, kalau bercanda sama temen-temennya tuh begitu, Cing. Bebencongan. Jadi lu udah terbiasa dah Gua ngeliatnya. mencontoh lah. Ya masa mencontohnya dari bokap bebencongan? Dia daripada gue contohin orang lain, Cing. Benar-benar. Bisa salah arah kan? Iya, anjay. Anjay. Tapi Valentino lahir Gua Februari. Juli. Gua Juli, Cing. Iya, dari apa berarti dia ngambil Valentinonya? Rossi. Belum ada juga Valentino Rossi. 97 udah ada belum sih, Rossi? Belum. Belum ya? Belum. Rosa. Valentino. Rosa juga nggak ada Valentinonya. Iya. Nggak tahu loh apa. Nggak tahu, gua nggak tahu. Dan lucunya, gua tuh kembar kan, Cing. Gua tuh kembar. Kembar? Gua kembar. Makanya anaknya dua kan yang cowok. Nah, yang pertama namanya Leharoy. Valentino Leharoy. Yang pertama namanya Leharoy, yang kedua gua namanya Valentino. Kan beda jauh. Iya, kok nggak ada sinkronasinya antara kembar nih berdua. Nah, artinya apa Leharoy sama Valentino? Nggak ngerti. Udah bokap lu gimana sih? Dia ngerti konsep kembar gak sih? Gue juga bingung. Karena biasa kan kalau kembar kan kalau nggak Valentino, Valentini atau Valentina gitu kan. Iya. Ini kagak, Leharoy, Valentino. Terus Leharoy nama tangannya lagi. Kalau Valentino Patra emang. Kalau jadi nama gua tuh Valentino Pati Rajawane. Oke. Nah, nama Patra ini nih singkatan dari marga gua, Pati Rajawane itu. Oke. Si Leharoy juga Pati Rajawane. Sama, benar. Cuman dia nggak pakai samaran Patra. Oh. Dia cuma pakai namanya Leharoy Pati Rajawane aja, lengkap dia. Harus Valentino Patra atau Patri misalnya gitu kan sama-sama. Ya, Patri. Patri Sutrisno. Patri. Iya, pokoknya gitulah, Cing. Oh, jadi jadi gua bingungnya gitu. Kenapa kita kembar tapi namanya beda gitu. lo nggak tanya sama bokap lo? Nggak kepikiran lagi gua. Iya, kenapa gua nggak kepikiran itu? Iya, kenapa nggak? Kan mengganggu nggak sih? Itu ada orang kembar yang satu Leharoy, yang satu Valentino. Setelah 28 tahun gue hidup, setelah Cing ngomong, gue merasa keganggu sih. Selama ini nggak pernah sih, Cing. Ya, PR banget itu nanya bokap gue. Kemarin gue telepon aja, ngomong bentar. Sorry ya, kemarin nggak sempet sampai. Jadi kemarin dia ke Jakarta. Minta gue samperin. Emang dia di mana? Dia di Ambon sekarang. Oke. Ke Jakarta, nginep di rumah abang gue di Tangerang. Si Leharoy ini? Iya, si Leharoy itu. Sama bininya kan. Iya. Udah.
Dia udah kasih tahu ke gue bilang ya udah ntar gue samperin, gue lagi sibuk nih, minggu-minggu ini gue lagi sibuk. Ntar kalau ada waktu gue ke sana. Pas kemarin gue syuting di ini di Rawamangun, disuruh lah gue disuruh nelpon bokap gue telepon, "Pah, di mana? Udah pulang?" "Iya, udah pulang." Terus kata gue, "Sorry ya kemarin nggak sempet samperin." Matiin dia. Marah itu. Dia matiin. Udah pasti. Ngambek dia. Pastilah. Masa lo nggak berbakti, lo kurang berbakti. Gua sama bokap sih kurang sih. Bokap kurang sih gua. Iya. Kalau sama nyokap gua oke deh. Nyokap di sana. Nyokap di Ambon juga, Cing. Nah lo kesini nih? Gua kesini Ke Jakarta ini? kabur dari kampus sih. Kampus lo di? Tapi bokap nyokap tahu, gua kampus di Ambon, Universitas Patimura, Fakultas Ekonomi Manajemen. Oke. Lo kabur? Kabur setelah semester 1 kelar, naik semester 2, jalan setengah semester, kabur gua ke Jakarta. Kenapa? Dapat proyek film lagi. Kok lagi? Iya, karena dulu gua 2014 pernah main film. Oke. Filmnya 2014. Judulnya Cahaya dari Timur. Oh. Itu yang main tuh Chico Jericho, Iya. Bunda Yayang Senur, gitu kan. Nah, terus di 2000... Taruh di 2014 kalau bisa dapat itu? Nah, jadi casting direkturnya ke sekolah-sekolah. Di Ambon? Oke. Karena filmnya memang temanya tema kisah nyata dari seorang anak daerah lah yang membangun sepak bola di Maluku kan. Nah, udah dia ke kelas-kelas, ke sekolah-sekolah. Jadi ini jodoh gua banget nih, film ini tuh jodoh gua banget nih, Cing. Oke. Jadi waktu dia ke kelas gua lagi di auditorium, lagi ngelatih anak-anak paskibra. Nah, jangan ngeremehin gua. Kayak bohongan, cerita bohongan. Bencong-bencong begini gua paskibra. Kayak cerita bohongan lo, Pak. Beneran. Gua beneran. Gua dulu paskibra, Cing, beneran. Tinggi gua dulu 179. Sekarang 176. 182. Ya, turun. Makin tua makin turun. Iya. Ini SMA kelas 2. Oke. Lo lagi ngelatih paskibra. Sedangkan yang pencari bakat ini sedang ke kelas lagi lo. ke kelas gua. Oke. Nah, pas gua balik dia baru banget keluar dari kelas gua ke kelas sebelah. Gua dulu 11 IPA 1. Gua pokoknya dulu IPA 1. Ya. Dia pas gua balik dia ke IPA 2. Oke. Pas gua masuk, anak-anak di kelas pada teriakin gua, "Lu cepet sekarang ke sebelah ke kelas IPA 2. Buruan sekarang." Gua tanya, "Kenapa emang? Udah pokoknya ke sebelah." Udah, gua jalan lah dengan PD-nya gua. Masuk ke kelas IPA 2, gua ketok. "Permisi, maaf Kak, saya disuruh ke sini, ada apa ya?" Terus si casting directornya noleh gue dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia liatin gua kan, terus kata dia, "Kelar sekolah bisa ke auditorium nggak?" Kata gue, "Bisa." Lah, saya habis dari auditorium gitu. Gitu dulu lah. Iya. Gue sempet ngomong gitu. Iya. Nah, saya baru habis dari auditorium. Iya. Ngapain? Ngelatih paskibra. Kagak percaya. Udah kan. Sempet-sempetnya kagak percaya dia. Iya. Cuma sempetnya kagak percaya ya. Terus akhirnya udah, kata gua, "Ya udah, boleh Kak." Udah. Tapi gua nggak tahu tujuannya apa. Udah, gua balik ke kelas lagi, belajar lagi. Kelar kelas, udah pulang semua. Ke auditorium lah gua masuk paling terakhir. Hari itu gua castingnya orang kedua terakhir dari berapa ratus siswa gitu. Cowok semua kan, Cing. Di sekolahan lo tuh? Di sekolah gua nih. Oh, jadi banyak ya? Banyak banget. Jadi dia mulanya tuh dari sore sampai malam jam 8 apa kalau nggak salah. Gua orang kedua terakhir. Udah, gua casting, dikasih skrip apa segala macam, gua baca, casting gua main, kelar casting. Nih, casting direkturnya liatin gua lagi nih dari ujung kaki sampai ujung rambut nih. Bilang, "Kenapa nih orang? Apa gua salah apa gimana ya?" Gua udah nggak pede kan. Udah, gua duduk aja. Terus akhirnya dia minta kenalan lah sama Wakasek kesiswaan gua kalau nggak salah. Terus dikenalin lah, ini dia di sekolah tuh gini, dia tuh wakil ketua OSIS. Gak percaya lagi kan? Udah gua duga kagak percaya lagi. Wakil ketua OSIS? Gua wakil ketua OSIS sih. Tampang kayak gini ya? Iya. Berantakan. Lu suka organisasi? Dulu di sekolah iya, tapi waktu masuk kuliah udah males gua. Oke. Karena katanya kan kalau masuk kuliah ikut organisasi apa segala macam makin lama kan di kampus. Nah, kan gue nggak mau lama-lama di kampus. Oke. Ternyata cabut gue. Ternyata cabut beneran nggak lama, 1,5 semester doang. Iya. Akhirnya kepilih tuh langsung. Saat itu juga ditentuin ini. Oh enggak, dikabarinnya setelah seminggu apa 2 minggu gitu. Nah itu tuh berpapasan sama gue lagi ikut seleksi Paskibra nasional buat di Istana Negara. Lo emang berarti lo udah masuk ini dong.
Udah masuk provinsi? Udah masuk provinsi, udah seleksi provinsi, tinggal nunggu hasil. Jadi lucunya hasilnya bersamaan keluar bareng-bareng Paskibra sama film. Oh. Ditelepon kan gua. Nah, jadi gua di sekolah tuh kayak tahu. Sayangnya gua kemarin tuh waktu Paskibra gua cuma peringkat 2. Di zaman gua itu, dulu sebelum zaman gua, peringkat 1 dan peringkat 2 dikirim ke nasional untuk seleksi dan nasional. Nanti kepilih lah 1. Yeah. Gua masih punya harapan dong. Yeah. Ternyata di zaman gua yang kepilih cuma juara 1-nya. Juara 1. Temen seangkatan gua juga di sekolah sama gua juga. Nah, gua peringkat 2. Ini kalau gua ceritain pada banyak yang nggak percaya. Jadi ya udah, nggak usah gua percaya. Enggak apa ceritain. Oke. Gua udah nggak pede aja ya. Iya. Jadi waktu ini gua nggak tahu. Gua tahu sih. Gue tahu sih. Gue tahu banget. Karena waktu seleksi, ini kan seleksinya bareng-bareng nih, kita berdua nih. Iya. Udah kayak anak kembar lah pokoknya, ingin kita berdua di tempat seleksi tuh. Jadi komandonya, jadi psikotes apa segala macam tuh udah aman. Lancar, gue pede banget lah. Apalagi baris berbaris kan. Iya. Udah, seleksilah berdua. Kita bener-bener dipasangin berdua. Kanan kiri. Komandonya hari itu, kita lagi jalan di tempat, komandonya balik kanan jalan di tempat. Gue lupa, kalau balik kanan jalan, ya balik kanan jalan di tempat. Itu kan gerakan yang lumayan, hadap kiri jalan di tempat. Okay. Itu kan gerakan yang lumayan susah di Paskibraka. Udah, pas komando gerak, gua hadap kiri jalan tempat, gua udah bener, langkah kaki gua udah bener, doi salah, mata gua menjeling ke sana, doi salah. Gua langsung fix, gua juara 1 nih, Paskibraka. Main gua. Sampai di sekolah ternyata gua juara 2. Karena? Usut punya usut. Yang salah nyokap, ya enggak dong. Yang nyokapnya, yang temen gue ini, sahabatan sama pemangku jabatannya lah. Saat itu. Akhirnya yang kepilihnya dia. Wah, gue dipanggil ke ruang Wakasik tuh, gue nangis-nangis tuh. Gak kepilih Paskibra? Gak kepilih, karena itu kan impian gue banget kan. Jadi Paskibra? Jadi Paskibra. Itu impian gue banget, Cing. Zaman itu tuh Paskibra tuh kayak keren banget gitu, Cing. Buat anak SMA, Cing. Oh. Iya. Lo ke yang kabupaten gitu-gituan? Provinsi. Jadi iya, yang pertama, kedua, kabupaten pernah nggak? Itu langsung semua tuh. Jadi seleksi itu tuh semua tuh. Kelar dari situ, yang juara 1 kirim ke nasional, sisanya masuk ke provinsi. Nggak, maksud gue, lo udah pernah jadi petugas upacara di level kabupaten? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah, jadi ikut aja tuh seleksi. Jadi 0 pengalaman emang? 0 pengalaman. Oh. Tapi memang di sekolahan gua itu Paskibrakanya yang diunggulin. Okay. Jadi kalau ada seleksi Paskibraka dan lain-lain tuh pasti sekolah gue yang diunggulin. Oke. Nah, udah sampai di kelas di ruang Wakasik tuh gua nangis-nangis kan. Kata pembina Paskibraka sama Wakasiknya, udah tenang aja, kita semua udah tahu. Kita udah tahu jalan ceritanya gimana, udah ikhlasin aja. Nah, lanjut ke filmnya. Gua udah tahu nih di Paskibra bayarannya berapa, latihannya berapa lama, ya kan? Paskib nih. Oke. Terus ditelepon lah orang film nih. Halo, Kak, kakak dipilih nih film ini, perannya jadi si ini, fee-nya segini. Terus gue pikir-pikir. Di Paskibra cuma dibayar sekian ratus. Latihan 6 bulan. Gue di film dibayar sekian juta. Proses syuting cuma paling 3 bulan. Gas, gue ambil film. Realistis. Iya dong. Karena ya... Berarti harus tinggalin sekolah dong? Enggak tinggalin sekolah. Untungnya sekolah support. Karena kan doi datang ke sekolah kan. Sekolah, resmi. Sekolah tahu dong. Iya. Akhirnya kepilih lah gua di itu film. Di film. Tapi setelah casting itu masih ada seleksi bola lagi. Karena kan filmnya tentang bola kan, sepak bola kan. Oke. Lo bisa juga? Bisa. Kebetulan bisa gua. Gue bocah Ambon, masa nggak bisa main bola? Masa main boneka? Kan nggak lucu. Gitu. Udah Paskib, lo anak bola juga? Anak bola sih nggak, cuman gue main. Oke. Gue main. Oke. Di sekolah main, di komplek main. Oke. Akhirnya setelah kepilih itu disekolahin bola? Atau ya, masuk SSB, namanya SSB Tulehu Putra. Oke. Masuk situ. Latihan bola, udah kayak pemain bola beneran, tapi memang harus kayak gitu kan. Ya udah, ikut workshop apa segala macem. Acting dan sepak bolanya, main lah di situ film. Syuting di mana? Syutingnya di Tulehu, ada satu kampung di Ambon namanya Tulehu. Terus di Jakarta, ya pokoknya di Ambon sama di Jakarta. Berarti lo pertama kali ke Jakarta tuh? Oh enggak,
gue udah lumayan sering ke Jakarta, Cing. Nah, dalam Temenin rangka? bokap nyanyi, terus gue juga ikutan lomba paduan suara ke Jakarta juga. Oh. Jadi gue cukup berprestasi kok. Cing. Iya. Banyak bakat. Iya. Banyak bakat. Nyanyi berarti dari kapan? Nyanyi gue dari kelas 5 SD. Oke. Itu gue pertama kali dapat duit dari nyanyi itu kelas 5 SD. Dibayar untuk nyanyi apa? Di mana? Jadi gue ikut bokap kan. Bokap kan suka ngajakin anaknya berdua ini yang cowok-cowok nih ikut dia nyanyi kan. Iya. Karena ternyata kesini-sininya tuh dua anak ini nih yang ngikutin jejaknya dia jadi nyanyi. Nah, ikutlah gue ke acaranya bokap lah. Bokap nyanyi, terus kata bokap, mau nyanyi nggak? Gue tuh kalau sekian lama gue ngikut bokap waktu kecil tuh nggak pernah gue berani nyanyi, Cing. Tapi nggak tahu kenapa di saat itu gue berani buat megang mic, gue nyanyi depan umum. Tapi sebelum-sebelumnya lo nyanyi? Sebelum-sebelumnya gue nyanyi cuman di kamar mandi. Iya, iya. Udah akhirnya gue nyanyi lah. Abis nyanyi sama abang gue nih, terus pulangnya dikantongin 200 seorang. Wis. Buset, bocah SD dapat 200.000 mah. Iya. Satu sekolah ditraktir kan? Iya, iya. Ya udah, jadi seneng tahu duit, ngikut terus. Jadi makin pede nyanyi kemana-mana. Oke, iya, iya. Jadi udah Jakarta mah udah sering. Jakarta udah sering, udah lumayan sering. Iya, syuting di Jakarta nih kelas 2 SMA. Iya, kelas 2 SMA. Itu langsung membuat lo bercita-cita gua akan ke Jakarta nih atau? Iya, itu bener sih. Itu Iya. justru malah dari sejak gua dapet kerjaan peran pemain bola ini, gua harus berkarir di Jakarta nih. Gitu, Cing. Memang tujuannya langsung entertainer. Oke. Kayak bener banget ya. Emang bohong yang lo ceritain tadi? Beneran, beneran kagak bohong. Ngapain gua bohong? Iya. Gue udah dengerin Pinter ngarang banget gua ya? Iya, makanya. Iya. Kayak abis kayak nggak mungkin paskib, bola, nyanyi. Iya. Akhirnya lo ke Jakarta. Waktu lo beranikan diri kabur, lo ke Jakarta udah ada belum? Di Jakarta akan ada kerjaan nggak? Udah. Apa emang karena ada kerjaan? Jadi gua ke Jakarta itu tuh karena ada dapat film lagi. Oke. Gue lupa nama sutradaranya siapa. Pokoknya filmnya tuh lumayan gede dan Apa nama filmnya? judulnya tuh dulu kalau nggak salah Super Pelangi, Supel. Gue ingat tuh produsernya tuh Mas Maki Ungu sama istrinya. Nah, udahlah, gue dapet nih film ini nih kan. Ceritanya panjang juga nih, Cing. Jadi gue lagi kuliah, ditelepon lah sama si casting director yang film Cahaya dari Timur tadi. Jadi dia setelah film itu tuh, dia udah jadi kakak-kakaan gue lah di Jakarta. Udah, akhirnya gue ditelepon lagi. Katanya, ini ada film, butuhnya karakter yang bisa nyanyi dan bisa acting. Coba casting. Ya udah, gue ke Jakarta, gue casting. Balik ke Ambon, lanjut kuliah. Kata dia, nggak dapet nih filmnya nih, karena ternyata mereka butuhnya karakter suaranya yang metal. Sedangkan gue nggak bisa kalau nyanyi metal-metal gitu. Hilang lah harapan gue kan. Ternyata beberapa bulan setelah itu dia telepon lagi. Ini bandnya mau dibikin genre pop nih, kayak Ungu, Wali dan segala macamnya. Oh ya udah, kata produsernya mau nih, sutradaranya mau nih. Ya udah, gue ke Jakarta lagi ikut workshop. Sampai Jakarta ikut workshop. Jadi kita berempat nih, vokalis, drummer, gitaris, basis. Nah, pelan-pelan satu-satu ditendang nih. Jadi yang sisa dari kita berempat nih, yang sisa di film itu cuma satu doang. Lo? Enggak, yang kalau nggak salah gitar kalau nggak salah. Yang pertama keluar si basis, Baskara Mahendra. Gue dulu main film sama dia kalau jadi, Pak. Sayangannya nggak jadi. Iya, Baskara Mahendra. Dia cabut gara-gara katanya ada kontraknya nggak sesuai dengan manajemennya dia. Yang kedua, gua ditendang nih. Alasannya lucu nih. Ditendang diganti sama orang? Iya, diganti sama orang. Oke. Yang kedua, gue ditendang keluar. Alasannya, si Patra kurang cool nih. Nah, digantilah gue. Akhirnya gue ditendang. Kurang cool itu terlalu apa? Kurang cool, gue ngerti deh. Pokoknya gue kurang cool katanya buat jadi anak band. Oke. Padahal sekarang gue anak band. Iya. Vokalis lagi. Udah. Sombong mat. Iya. Udah, akhirnya gue ditendang. Hilang dong kerjaan gue nih, satu-satunya di Jakarta. Jadi setelah gue ke Jakarta itu gue dimasukin ke teater. Sama si abang-abangan lo? Abang-abangan. Iya.
bukan abang-abangan sih jatuhnya, karena cewek dia. Oh ya kakak-kakan. Iya, kakak-kakan gue. Iya, oke. Udah dimasukin ke teater, gue ikut teater apa segala macem. Setelah gue lepas dari film itu, gue nggak tahu dong mau kemana lagi kan. Iya. Lo tinggal di mana tuh? Gue tinggal sama dia nih. Oke. Gue ditampung dia. Oke. Tinggal tidurnya di sofa, Cing. Kasihan kakinya kegantung. Tapi gue sayang banget sama tuh orang. Sumpah sampai sekarang gue jaga banget tuh orang. Dah. Lo yang tidur di sofa siapa? Kakak-kakan? Gua. Kalau dia mah tidur di kamar orang dia yang bahaya. Iya, gua kira. Ngapain dia tidur di sofa? Makanya kok kasihan tidur di sofa gitu ya. Gua. Oh, lo ya. Udah. Akhirnya, tadi sampai mana ya? Tidur di sofa, dimasukin teater. Oke. Masukin teater. Karena filmnya udah nggak jalan, lanjutlah gue teater. Untungnya teaternya nggak bayar. Gue yang ikut kelas gratisan. Dari teater itu, gue dapet dua judul pentasan. Drama musikal dua-duanya. Yang satu 2 kali pentas, yang satu 1 kali pentas. Nah, udah nih, abis dari sini, gue nggak ada kerjaan lagi, Cing. Terus udah, Januari 2018, gue kan kesini 2017. Januari 2018, gue posting di sosial media gue, di Instagram gue. Bahasanya gini, gue masih ingat banget. Ini kalau sampai Januari kelar, gue belum punya kerjaan, fix gue pulang Ambon nih. Sama dengan malu, karena ngakunya ke Jakarta main film. Oke. Ya kan? Udah, dikomen lah sama mantannya abang gue, abang kembar gue nih. Leharoy. Si Leharoy ini. Oke. Dia komen katanya, emang mau kerja apaan? Gue ngomong ke dia, gue apa aja kerjaannya. Yang penting halal, yang penting gue bisa survive di Jakarta. Even jadi OB pun nggak apa-apa. Terus dia minta, ya udah coba kirim CV. Gue kan lulusan SMA ya, kuliah kagak kelar. Ya udah, belum gue bikin CV, justru malah belum 5 menit gue kelar obrolan sama dia nih, dia nanya lagi, kalau kerja nyanyi di kafe gitu mau nggak? Gue bilang mau banget, karena gue sebelum ke Jakarta kerjaan gue nyanyi juga di hotel. Udah, akhirnya doi, ya udah, ini tiap Selasa gue sering nongkrong di Share Rooftop Kemang Pavilion, tau nggak? Nah, gue sering nongkrong di sana. Nah, kalau nggak salah itu bandnya lagi nyari vokalis, coba aja. Ntar gue coba sampein ke temen anak-anaknya band itu. Pavilion itu kaca-kaca itu? Betul. Iya. Tapi lantai atasnya, di rooftopnya. Oke, ya. Nah, udah akhirnya setelah itu di-chat lah gue sama si temen-temennya band ini. Dek, gini, bisa nggak datang hari Selasa tanggal 16, kalau nggak salah, Selasa tanggal 16 Januari apa kalau nggak salah. Di sini, di Share Rooftop Pavilion. Oke kak, kita jamming bareng-bareng katanya. Udah, gue datang ke sana nih. Datang ke sana, sampai di sana gue karena nggak punya duit kan, Cing. Duduk doang di bar sendirian. Tunggu sampai anak-anak pada datang kan, kakak-kakak ini pada datang, nyanyi apa segala macem. Terus dipanggil lah gue jamming. Akhirnya jamming lah gue. 3 lagu hari itu gue inget. Sesi 1 selagu, sesi 2 lagu. Udah kelar, nggak ada omongan apa-apa. Pupus lagi harapan gue. Nggak jadi nih gue kerjaan nih, fix gue pulang Ambon ini. Ternyata pulangnya nggak lama setelah hari itu, gue ditelepon. Dek, ntar main sama kita di sini. Nah, udah banyak jadwal. Rezeki mah kagak kemana, Cing. Kalau orang baik mah. Orang baik mah. Langsung ada tuh jadwal. Langsung dapat jadwal, Cing. Apa nama bandnya tuh? Black Line Jakarta. Black Line Jakarta. Instagramnya blackline.jkt. Oke. Dia main di beberapa tempat memang. Jadi saat itu cuma 1 tempat doang. Kok ini? Tapi setelah dari situ dapat lagi ke tempat lain. Oh gitu. Jadi gue dapat di Share Rooftop doang nih. Habis itu lanjut lagi ke Savoy dulu. Nah, habis dari Savoy lanjut lagi ke Palas. Dulu namanya Palas, bengkel kan. Sekarang bengkel tuh. Namanya Palas dulu. Dulu bengkel, ganti Palas, dulu bengkel, ganti Palas, ganti bengkel lagi kan. Terus dari 3 tempat ini tambah lagi di Proof, main di Proof. Habis itu main di Yesterday di Ampera tuh. Antasari. Yesterday Backyard. Ya. Benar. Antasari ya, betul. Antasari. Udah, ini makin ke sini sampai sekarang gue masih sama Blackline nih. Karena gue mengakui kalau Blackline yang menyelamatkan gue di masa krisis gue di Jakarta itu. Makanya gue sekarang apa-apa sama Blackline terus. Masih sampai sekarang. Ada berapa penyanyinya? Kita total penyanyinya ada 4. Jadi rapper banyak. Ya, rapper 2, vokal lead-nya 2. Lo termasuk? Gue yang vokal lead. Sama bisa tipis-tipis rap lah. Tipis-tipis aja, nggak usah banyak. Banyak bisa ya Patra ini ya. Kan gue bilang tadi gue berprestasi, Cin. Nggak tahu aja orang-orang. Berprestasi.
Tapi kesini-sini lo mulai ngonten-ngonten. Ya, nah gue mulai ngonten itu 2019. Oh 2019. Iya, gue awal konten ya 2019. Ternyata COVID kan, segala masalah itu COVID. Nggak tahu lagi dong, kerjaan kan udah nggak ada kerjaan sama sekali, Cing. 2020 itu 9 bulan kita nggak ada kerjaan, straight nggak ada kerjaan sama sekali. Akhirnya mau gimana lagi? Ngonten lah jalannya kan. Udah ngonten, rajin ngonten. Ternyata makin naik, Cing, di sosial media. Akhirnya sampai sekarang kerjanya ngonten sama nyanyi. Di TikTok sama Instagram? Di TikTok sama Instagram. Cuman yang naik banget di Instagram, di TikTok. Di TikTok ya? Di TikTok gue naik banget. Gue mah ngeliatnya di Instagram. Iya. Itu dari mana tuh kayak persona yang kayak begitu, Pat? Lo persona yang mana nih? Gue personanya lumayan banyak di Instagram. Yang terakhir tuh. Yang terakhir yang marah-marah. Iya. Itu sebenarnya karena kan gini. Gue mikirnya gini, Cing. Tipikal orang Indonesia itu kalau dibilangin baik-baik susah. Harus dimarah-marahin dulu, baru kena. Mungkin baru kena. Nah ya udah, gue pakai persona itu aja. Siapa yang lo contoh? Maksudnya bayangan siapa nih kayak begini marah-marah? Apa emang lo cerewet? Apa bagaimana sih sebenarnya? Gue sebenarnya orangnya nggak cerewet, Cing. Kalau ditanya siapa contohnya pun gue nggak tahu sebenarnya. Karena gue hanya jadi konten pertama gue yang viral banget itu yang marah-marah ini nih. Gue lihat konten orang luar negeri. Itu pun dia ngomongnya pelan, nggak teriak-teriak. Dia ngomong di mobil tuh pelan, suaranya pelan-pelan, ngomongnya baik gitu. Tapi isinya marah-marah. Isinya ngomongnya baik gitu. Nah terus gue ngide lah. Ini kalau gue bikin marah-marah rame nggak ya? Nah, udah akhirnya gue bikin lah dengan tema yang sama. Cuman doi pakai bahasa Inggris, gue Indonesiain, tapi nggak semuanya Indonesiain juga. Cuma judulnya doang gue Indonesiain. Terus udah gue taruh lah isi kepala gue di situ kan, marah-marah apa segala macem. Gue posting, gue lempar Instagram. Viral. Sekarang 20 juta viewernya. Yang itu? Yang itu. Nah, akhirnya dari situ berkembang lah ke belakang-belakang sini. Gue bikin lagi yang lain-lain. Tapi marah-marah tetap. Itu tahun berapa tuh? Belum lama ini kok, Cing. Masih tahun ini kok. Masih. Gue mulai start awal itu, bikin konten itu, kalau nggak salah bulan... Oh, setelah lo cukur ya? Ya. Itu. Bahkan setelah gue dari kantor yang lama, baru gue bikin konten marah-marah. Itu bulan Maret kalau nggak salah gue awal bikin. Sampai sekarang nih masih konsisten, masih bikin terus. Iya. Endorse-endorsean ada nggak sih? Ada dong. Jadi udah menghasilkan uang juga itu? Udah Cing. Puji Tuhan, Cing. Orang lo nebak celengan ratusan juta, bener nggak sih? Bener itu, Cing. Itu bener, Cing. 5 bulan. Gue start dari bulan Juni. Kok Juni sih? Mei, Juni. 101 juta? 150 ribu. 150 ribu? 5 bulan, Cing. Itu hanya dari duit saweran dan duit event. Saweran overtime sama duit event. Lo tabungin tuh? Gue tabungin. Pokoknya semua yang gue dapat dari saweran, overtime dan event, gue masukin ke situ. Paling dikit 50 ribu, paling banyak 18 juta. Gue sekali masukin. Lo pernah dapat ini 18 juta? 18 juta. Dapat saweran? Event. Oh, event? Event. Di Papua. Oh, pantesan ke Papua. Jauh banget itu. Berarti lo dapat duit lebih dari itu. Jauh lebih banyak dari itu dong. Kalau yang ditabungin aja segitu. Iya, harusnya iya. Kok harusnya? Harusnya iya. Karena kan itu nggak sama gaji, nggak sama endorsement. Iya. Gaji sendiri, endorsement sendiri. Jadi itu tuh benar-benar murni saweran, overtime sama event. Dalam 5 bulan lo? Dalam 5 bulan. Cing. Berarti rata-rata sebulan 20 jutaan. Mungkin kali ya. Ya kalau 5 bulan 100 juta ya. Iya benar. 20 jutaan berarti sebulan. Banyak juga ya? Iya benar. Kok bisa banyak lu ya? Nggak tahu deh, Cing. Orang baik kan gitu. Orang baik mulu lagu-lagu. Tapi lo konsisten berarti orangnya. Konsisten. Gua orangnya gini, Cing. Gua kalau sudah memulai sesuatu, gua mau terus. Karena itu ada kepuasan sendiri buat gua kalau gua sampai capai goals gua bangga sama diri gua sendiri gitu loh, Cing. Sama kayak gua diet, gue olahraga apa segala macam sampai badan gue jadi, itu kepuasan gue sendiri. Sama kayak ini nabung, karena menurut gue malu aja gitu kalau gue udah mulai, gue udah posting di sosial media, orang udah pada lihat, terus hasilnya kagak ada. Nah gue malu tuh. Ada ini emang waktu awal lo nabung lo kontenin gue dari awal gue nabung gue kontenin itu. Lo bilang akan lo tebok lo buka kapan gitu? Iya, gue jadi awalnya tuh konten awal banget tuh gue bilangnya setahun setelah hari ini nih gue posting pertama nih baru gue buka. Ternyata nggak sampai setahun udah penuh. 1 galon itu? 1 galon tuh, padet.
Itu lu lipet-lipet gini. Ya, awalnya gue masukin semua nih. Maksudnya nggak pakai lipat apa segala macam. Gue masukin aja gitu. Dari bolongannya ini. Iya. Dari atasnya. Dari atasnya tuh. Itu kan nggak gua kunci nggak apa-apa. Nggak lo ambil tuh bisa. Bisa tuh, Cing. Gue juga heran tuh. Mungkin kan udah konsisten kali ya, udah niat kali ya. Iya. Bukan konsisten, udah niat. Gitu. Udah niat, ya. Terus gitu kayak gitu. Jadi nggak gue ambil. Lama-lama lo lipet-lipet kecil-kecil. Nah, dilipat-lipat gara-gara ini netizen. Netizen pada ngomong, "Bang, dilipat kecil-kecil, Bang, biar muat banyak." Oke. Nah, udah gue ikutin, gue lipat-lipat. Nah, gue tuh sempat nonton konten orang tuh, Cing. Dia modelnya dimasukin nggak pakai dilipat-lipat, masukin. Setahun dia kekumpul 86.987 juta. Dari yang di galon itu? Ya? Di galon? Di galon. Nah, gue mencontoh dia. Gue bikin konten itu mencontoh dia, si cewek ini nih. Nah, pas dia unboxing ternyata 87 juta kan. Terus gue mikir gini, kalau dia masukinnya ke buka gitu bisa 87 juta, kalau gue lipat-lipat berarti bisa lebih banyak dong. Ya kan? Ya udah gue lipat-lipat, gue ikutin lah kata-kata netizen ini, gue lipat-lipat, gue masukin. Tapi ada yang lebih ini lagi nyaraninnya, disuruh digulung-gulung pakein karet. Kan ribet ya? Kalau ada 101 juta, 150.000, masing-masing dipakein karet. Berapa banyak karet gitu? Udah gitu nyopotinnya juga capek. Iya, nyopotinnya kan juga capek banget. Mending lipat-lipat aja deh udah. Nah, tapi di galon yang kedua ini, kan gue udah mulai galon kedua nih, Cing. Galon kedua, anjay. Galon yang pertama yang 100 ini lo kemanain? Masuk brankas. Anjrit pakai brankas, punya brankas. Bukan ke bank, berarti bank beda, brankas beda. Gue sekarang nggak percaya bank lagi. Anjay. Trust issue gue. Nggak, gue parno. Gue bukan nggak percaya bank. Gue parno gara-gara ini isu perang dunia 3. Rusia Ukraine ini. Siapa tahu kayak kemarin COVID aja kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, Cing. Kagak ada pegangan apa-apa. Tiba-tiba situasinya kayak gitu, mau kemana? Duitnya mau dapat dari mana? Ya kan? Akhirnya udah tarik gua semua duit gua tarik dari bank, sisain yang di rekening gaji doang, gua sisain, tapi sisanya yang tabungan gua tarik semua, gua masukin ke brankas. Lo siapin itu nggak keperluan hidup yang inian? Itu adanya di ini yang dari gaji. Bukan alat-alat bertahan hidup. Zombie apokalip. Ada orang yang satu tas nih, ada ponakan gue. Dia punya satu tas yang kalau terjadi apa-apa nih bertahan hidup, makanan yang kering yang lama gitu. Ada orang yang juga kayak gitu. Itu kayaknya harus ke psikiater sih kayaknya kayak gitu-gitu tuh. Tapi gua nggak segitunya. Tapi gua sempet siapin ini tongkat baseball biar kalau ada apa-apa gua. Iya. Siapa tahu kan ada zombie apokalips. Iya, betul. Jadi sekarang uang semua lo ada di brankas. Uang nggak semua sih. Iya, maksudnya yang kebutuhan sehari-hari harus ngetep, itu ada. Tapi kalau yang sisanya tuh di brankas semua, Cing. Oh, jadi udah di brankas nih. Brankas. Anjrit. Dan lo mau ngapain? Lo mau nyolong? Nanya, kodenya berapa? Spesifik. Nanya PIN. Iya. Jadi di brankas nih semua. Di brankas, Cing. Nah, yang kedua ini. Yang kedua. Berapa target lo? Sama, gue nunggu penuh dulu baru gue buka. Enggak berapa lama? Enggak ada. Enggak ada berapa lama. Tapi setahun ya. Pokoknya batas akhirnya tuh setahun. Cuman kalau sebelum setahun udah penuh, gue buka. Lo buka? Gitu. Gitu, Cing. Berarti bisa 100 juta lagi. Bisa jadi, Cing. Kalau lancar ya rezekinya ya, Cing ya. Iya, 5 bulan dari sekarang. Amin lah. Kalau sama yang kemarin ya. Tapi kan relatif. Iya. Siapa tahu sering ke Papua. Amin. Iya kan? Ya Tuhan, amin banget itu gue, Pak. Gue seneng banget kok ke Papua, Cing. Bagus banget pemandangannya. Terakhir ke Papua ke daerah mana? Itu Tembagapura. Yang kemarin Bang Abdur, Bang Mamat sama Bang Malu juga itu? Enggak, itu gua enggak. Cuman tempatnya sama. Oh, sama tempatnya. Oh. Gua kemarin sama ini Bang Ali Akbar. Oh, di acara yang sama. Ya, itu kan beberapa rangkaian kan? Iya, benar. Gitu. Lo di rangkaian keberapanya? Nah, itu benar. Gua sama Bang Rio Dumotubun sama Bang Ali Akbar. Kita satu panggung tuh. Oh, lo nyanyinya? Gua nyanyinya. Sama si Black Line? Iya. Mereka yang menari bulannya. Menari bulan. Lu nari bulan ngapain? Stand up. Iya. Cing, minum, Cing. Silakan. Pat, jadi apa nih sekarang target lo, Pat? Di dunia enter, apa penyanyi aja? Apa lo memang ada punya rencana lagi mau main film lagi? Gua pengen main film lagi, Cing. Gua pengen bikin single lagi. Kalau ada rezeki mah gua pengen bikin album.
Terus gue pengen Single udah pernah juga? udah pernah, cuman nggak rame. Ini namanya usaha, Iya, Pak. benar. Namanya usaha. Enggak, waktu itu kenapa nggak bikin lagi? Kan katanya sekarang udah mudah banget bikin Iya. bikin Sekarang produksi lagu gitu. Sekarang pakai AI aja udah jadi kan. Iya, Cuman itu gue nggak pengen segitu-gitu. kenapa lo nggak bikin lagi? Lo bisa nggak main musik? Nggak bisa lagi gue. Oh, jadi kalau mau ini Nah, harus itu. ada orang Iya, ya? harus ada orang. Sebenarnya gue stok lagu gue tuh udah banyak sih, Cing. Cuman tinggal diproduksi aja nih sebenarnya. Oke. Cuman itu gue karena kemarin gue istilahnya nggak berhasil nih. Gue mau coba lagi tuh kayak gambling. Iya, Tapi iya. memang harusnya sih harus tetap dicoba sih ya. Iya. Gue coba deh, Cing. Iya, tapi karena memang ini, maksudnya kalau lo bisa sendiri kan meminimalisir biaya ya. Iya sih. Kalau lo harus sama Iya, orang benar, lain, kan lo harus bayar Banyak playernya lagi gitu duitnya, ya segala iya, macam. benar, Iya. Bener-bener, Cing. Ya, tapi lagu udah ada. Lagu udah banyak. Gue lagu udah banyak. Ada kayak 7 kayak. Tiga Tiga mah belum. ada gue udah lumayan belasan lagu lah. Gue belasan lagu. Kalau dijadiin satu album mah dapat itu. Iya. Iya. Kalau yang single yang tidak berhasil menurut lo kemarin itu udah ada di Spotify segala macam? Udah ada. Iya. Judulnya Mestinya Bersama, cerita tentang cinta beda agama. Mangu padahal tuh. Iya. Mangu. Iya. Setema lah. Sama Mangu. Itu tahun berapa ya? Gue baru rilis Agustus 2024 kemarin, Cing. Cinta apa? Mestinya Bersama. Anjay, Mestinya Bersama. Anjay, akhirnya nih lagu diputer lah. Mestinya Bersama. Pengalaman pribadi. Itu beneran pengalaman pribadi, Cing, tapi beneran. lo harusnya Sama mantan gua. Mestinya Bersama. Iya. _Patra. Itulah. _Patra. Itulah. Tapi bener nama gua diundang di sini nih, Cing ya. Iya. Gua kayak anjir mimpi apa gua. Terus karena gini, gua tuh jangankan gua diundang ke sini ya, Cing. Gua dengar nama gua Patra disebut sama Oza Rangkuti, disebut sama Bang Wancoy di podcastnya Bang Pras tuh. Itu gua kayak anjing nama gua disebut. Padahal itu bukan gua orangnya, tapi nama gua disebut. Kayak anjing keren juga. Padahal walaupun itu bukan gua ya, cuman itu jadi doa aja buat gua. Suatu saat nama gua bakal disebut nih kayak gini nih. Iya. Yang nama gua disebut dan itu beneran gua orangnya. Amin ya Tuhan. Oh iya. Wancoy kan nyebut Patra Gumala. Iya, itu kan. Iya. Benar. Tapi gua merasa keren gitu karena namanya sama gitu. Iya. Segitu doang gua berasa bangga banget ya. Nih, Mestinya Bersama. Iya, Mestinya Bersama. Nah, itu syutingnya di Tembagapura juga tuh, Cing. Oh, gue di ininya. Bukan ku tak cinta, bukan ku tak sayang. Anjay. Lembut suara lo. Vibranya. Vibranya tuh gokil. Bencong-bencong begini bisa nyanyi, Cing. Bisa nyanyi gua. Ambon kan soalnya, Cing. Anjay. Desa-desa itu tuh. Vibranya halus. Vibranya. Meleleh itu. Iya. Nah, ini tapi ada tulisannya, namun yang penting bagiku restu orang tuamu. Berarti nggak direstuin loh. Bentar. Itu dia masalahnya. Jadi lo memutuskan karena gua nggak direstuin sama orang tua lo, kita udah deh. Gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Cuman itu ada salah satu faktornya. Sabar dulu, gua jelasin dulu. Nah, ini kalau gua bilang ini, bukan ku tak sayang, namun penting bagiku restu orang tuamu. Berarti karena gua nggak disetujui sama orang tua lo. Betul. Sorry, gua nggak bisa. Betul. Karena kan mau nggak mau kita harus dapat restu orang tua dong, biar hubungannya diberkahi, direstuin kan. Jadi berkat gitu kan. Cuman kalau udah nggak dapat restu kan ya udah. Nah, tapi itu salah satu faktornya. Faktor keduanya emang dianya nggak mau sama gue lagi. Lah? Lu ngapain bikin lagu? Bayi jadi garing. Setidaknya jadi lagu, Cing. Iya sih, tapi ngapain ada giniannya? Penting bagi restu orang tuamu, orang dia udah kasih nggak mau. Masa kalau dia orang tua dia restuin, kalau dia nggak mau kan lama aja. Enggak, tapi sekarang dia masih ninin gue. Ini apa? Dia masih suka inin gue kok. Lihat story gua. Kalau tahu, kan gue lihat. Kan gue sering buka itunya. Apa aja? Viewers di story. Jadi lihat. Masih sering gue chat juga kok. Hubungannya masih baik sih, Cing. Iya. Kadang-kadang Cuma dia udah nggak mau aja sama lo.
Nggak tahu sih ya. Nggak tahu sekarang ya. Iya. Kenapa emang dulu? Nggak tahu dulu juga sih gua. Mungkin karena dulu gua enggak lah, gua ntar menyinggung lagi. Mungkin karena dulu dia goblok kali ya. Makanya dia nggak mau sama gua. Oh gitu. Kalau pinteran pasti milih lo ya. Anjing. Siapa lu? Anjing, siapa lu? Iya. Ya nggak apa-apa lah, pede-pede aja ya. Iya. Siapa tahu jalan kan kita nggak ada yang tahu. Iya, benar. Ketemu lagi di mana mudah-mudahan. Tapi berarti sekarang lo lagi jomblo. Iya, benar. Gua lagi jomblo. Cukur-cukuran itu dalam rangka putus kemarin itu? Enggak juga sih. Kata siapa begitu? Iya, siapa tahu. Kagak. Emang cuma pengen rapiin aja, Cing. Oh, kita terakhir ketemu gua masih gondrong kan? Iya. Oh, gua cukuran itu gara-gara gua dikomplain sama tamunya Blackline. Oke. Katanya dia nggak dia risih lah lihat gua panjang gitu kayak berantakan lah. Iya. Udah, akhirnya mau nggak mau gua cukurin. Gua rapiin lah biar puas lah tamu kan. Kan buat kita performer kan yang penting tamu, kepuasan tamu adalah nomor 1. Iya. Anjay. Benar. Iya. Yo. Oh, mau. Iya, mau. Mau lah, Cing. Iya. Apalagi kalau cakep tamunya. Iya kan? Iya. Cakep, naiknya BMW atau Mercy. Weh, Bungkus aku. bungkus aku. Gua langsung kayak di sini. Bungkus aku. Mau. Murah banget gua. Enggak, kata harganya. Bungkus kan bukan berarti untuk diapa-apain. Loh, harus diapa-apain. Harus diapa-apain dong. Iya. Masa dibungkus cuma buat nemenin makan? Ya siapa tahu ada orang yang butuh teman curhat, ngeliat lo kayaknya. Ya itu dia apa-apain kan? Iya, Curhat, itu kan dia apa-apain. Digunakan untuk curhat ya. Betul. Pat, jadi apalagi target lo? Lo kayaknya setiap target lo kayaknya berhasil walaupun jalannya berliku. Walaupun jalannya berliku ya. Jalannya berliku, lo pengen main film akhirnya bisa gitu. Nah, sekarang apa yang terfikirkan? Pengen apa? Oh, nah dari duit tabungan kemarin tuh gue pengen beli tanah sih, Cing. Gue pengen beli tanah di Ambon, terus gue bikin rumah buat keluarga gue di Ambon. Terus habis itu ya di sini juga gue pengen beli tanah dan bikin rumah sih, Cing. Itu mimpi gue sih beberapa tahun ke depan ini. Di Brankas ada? Ada. Lo bisa bayangin di galon aja segitu, apalagi di Brankas itu. Tapi Brankas kan kadang-kadang ada yang lebih gede galon daripada Brankas ya. Brankasnya segini. Tapi beneran brankasnya segini, Cing. Brankas Petikes kan ada iya, juga. brankasnya yang segini nih beneran. Iya. Tapi kan disusun-susun gue lihat segitu. Gila lah. Adalah. Iya. Bunyinya ratus lah. Nah, alhamdulillah, mantap. Patra, terima kasih sudah berbagi cerita. Iya. Berbagi cerita, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi banyak orang lah. Orang dari Ambon ke sini benar-benar nol, tidak ada apa-apa ya. Iya, benar. Gagal, coba lagi, coba lagi. Akhirnya terbiasa gagal. Ujung-ujungnya pulang. Mending kalau pulang. Kalau jadi jangan ya. Udah, jangan. Jangan itu doa ya. Benar. Pat, makasih ya. Thank you, Cing. Sehat selalu ya. Thank you for having me. Iya. Thank you, Cing. Sehat selalu. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.